Iya, Smartijan masih bersama Hariri Heri tentunya ya di program kesayangan kita Kumadai Kupu Jelang Maghrib Dakwah Islam ya pastinya ya. Jadi Smartijan, dengan apa yang tadi kita bahas ya mengenai senyum itu adalah ibadah. Jadi kita bakal membedah ya makna dari senyum itu sendiri dari salah satu filsuf Muslim tentunya ya yang sangat terkenal sekali. eh Langsung saja. Jadi seorang ilmuwan Muslim ya yang bernama Atif Abu Il Abul Id artinya ya. Dalam bukunya yang bernama The Magic Smile. Waduh, ini apa ibaratnya sihir sebuah senyuman. Waduh, mantap banget ya. Mengatakan bahwa senyum itu memberikan harapan. Oleh karena itu beliau memberikan anjuran nih ya. Ketika kita tersenyum nih, ada beberapa anjurannya. Yang pertama, tersenyumlah dan jangan pernah bosan. Karena dengan senyum Anda mampu mengubah warna hitam, kelam, dan kusam menjadi cerah dan bersinar. Ini analoginya ya. Jadi misalkan ketika kita tersenyum bisa mengubah warna hitam yang artinya orang yang lagi sedih, orang yang lagi banyak pikiran, yang kelam kusam gitu kan bisa menjadi berbinar dan cerah. Ini menandakan ketika kita tersenyum orang yang jadi lesu, awalnya lagi malas-malasan bisa menaik moodnya, bisa senyum lagi, sejenak melupakan problem-problemnya. Selanjutnya ada tersenyumlah karena senyum Anda akan membangkitkan harapan dan kebahagiaan pada orang lain. Misalkan ya, ketika kalian kesusahan, ketika kalian diberi cobaan, tapi kalian tetap kuat, tetap tegar, tetap memberikan senyuman yang tulus bagi orang-orang sekitar, maka orang lain pun akan menjadi pelajaran. Oh, si Anu juga itu kuat ya ketika diberi cobaan, kenapa kita enggak gitu kan? Kayak memberi harapan bahwa ya meskipun dia hidupnya sederhana, serba kekurangan, dia selalu berbagi kesenyuman yang tulus. Maka kita juga ketika ada di posisi itu harus tegak, harus kuat gitu, harus memberi senyuman yang tulus juga buat orang-orang sekitar. Mantap banget nih ya. Selanjutnya ada tersenyumlah karena senyuman Anda akan menutup pintu kesedihan dan keputusasaan, sekaligus menerangi lampu-lampu kelonggaran dalam kehidupan kita. Betul banget ya. Meskipun dengan senyum tidak menyelesaikan masalah, tapi setidaknya ketika kita senyum, kita bisa membuat orang lain tenang. Kita sendiri pun ikut tenang, bisa mempunyai kayak pemikiran yang adem untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam diri kita. Selanjutnya juga ada tersenyumlah dan jangan pernah bosan. Karena musim gugur berubah menjadi musim semi dan malam yang gelap berubah menjadi pagi yang terang. Ingatlah bahwa ketika ada masalah pasti ada solusinya. Ketika ada penyakit pasti ada obatnya. Makanya kita harus tetap tegar, tetap kuat, makanya dengan penuh senyuman. Moga-moga dengan berpikiran jernih itu kita akan mendapatkan solusi atau jalan keluar yang ada dalam permasalahan yang kita punyai seperti Jen. Bagus banget nih ya filsufnya ya. Selanjutnya ada tersenyumlah karena senyuman Anda merupakan tanda ada kebaikan di dunia kita yang melelahkan. Betul, betul banget. Di balik ketika kita tadi itu ya, ketika kita punya masalah yang sangat besar, orang-orang kan punya masalahnya masing-masing yang kita tidak tahu, tapi dengan dia memberikan senyuman yang tulus itu menandakan bahwa dia itu kuat, dia tuh hebat ya. Dengan masalah problem yang ada tetap memberikan senyuman, memancarkan hal-hal positif terhadap hidupnya. Aduh, mantap banget. Selanjutnya yang terakhir nih seperti ini ya. Senyum itu indah ketika Anda menggapai keuntungan, tetapi dia lebih indah lagi ketika Anda mengalami kerugian. Karena seolah dia berkata, tidak mengapa, Anda akan mampu memperbaiki keadaan ini. Mantap banget, mantap banget. Jadi ya jelas orang ketika mendapat kebahagiaan, di sini contohnya keuntungan gitu, pasti senyum kan. Untung besar nih kita. Ya oke, itu bagus, tapi lebih baik lagi ketika mendapat kesedihan, mendapat cobaan, misalkan di sini kerugian gitu, tapi tetap tersenyum, itu menandakan bahwa seolah berkata ya dalam diri dia, tidak mengapa Anda akan mampu memperbaiki keadaan ini. Itu menandakan bahwa bentuk kedewasaan Anda ketika ada problem, ada masalah, tapi tetap memberikan senyuman-senyuman yang tulus buat orang-orang sekitar. Moga-moga ya Smartijan ini ya pelajaran buat kita bahwa
tersenyum merupakan hal-hal yang baik dan banyak manfaatnya bagi diri kita dan orang lain. Jadi Smartizen, apakah udah senyum hari ini? Moga-moga udah ya. Nah, nanti kita bakal membahas lebih dalam lagi ya Smartizen. Ada lagu dulu nih dari Gigi Kusadari, Akhirnya. Iya, Smartizen balik lagi dong bersama Heri. Bagi kalian yang baru gabung ya, yang baru ikutan nih di Kumadai hari ini. Jadi kali ini kita lagi membahas ya tentang senyum adalah sebagian dari ibadah. Tadi kita udah membahas lumayan banyak tentunya ya tentang senyum, tentang membedah dari ahli filsuf bahwa senyum itu memaknai seperti apa gitu kan. Nah, kali ini kita harus pintar-pintar membedakan ya mana senyum asli, mana senyum palsu nih, karena kita harus pinter-pinter membedakan ya. Dan kita juga jangan sampai memberikan senyum palsu dong ya, karena tadi itu ketika sebaik-baiknya seringan-ringannya pahala atau kita mendapatkan keridhaan Allah dengan membagi senyuman yang ikhlas, yang tulus dari hati, bukan malah senyum kepalsuan. Justru kalau kepalsuan itu kita akan mendapat dosa bahkan ya. Apalagi senyuman-senyuman satir tuh gak sih, kayak senyum-senyum meledek kan ada yang kayak gitu. Kita jangan sampai ya Smartizen ya. Nah, menurut penelitian ya dari Nicholas Freidet ya, seorang ahli bahasa tubuh, memberikan 3 panduan cara nih buat Smartizen semua, cara membedakan senyum asli atau palsu dan palsu ya. Pertama, ada salah satu ciri utama senyum asli yang tulus artinya ya adalah gerakan otot orbicularis oculi ya, yang menyebabkan mata menutup. Kebanyakan orang yang memalsukan senyum tidak akan menunjukkan adanya gerakan pada wajah bagian atas. Gitu, kalau senyum tulus kan enak gitu kan. Kalau senyum palsu tuh kayak kerasa lah ya, kerasa dari si orang yang menerima senyum itu lah ya. Jadi itu ya, menurut tim ahli tubuhnya ganti menjelaskan bahwa gerakan otot orbicularis oculi ya yang menyebabkan mata menutup tadi itu. Kebanyakan orang yang memalsukan senyum tidak akan menunjukkan adanya gerakan kayak senyum aja gitu, cuma mulutnya doang gitu kan. Ya, selanjutnya ada senyum yang tulus akan menyebabkan adanya kerutan pada ujung luar mata kanan dan kiri. Orang-orang Inggris menyebutnya sebagai crow's feet karena bentuk kerutan itu seperti cetakan telapak kaki burung gagak katanya. Jadi sebuah senyuman yang tulus bisa dilihat dari beberapa banyak kerutan yang terbentuk di sudut mata seseorang untuk tersenyum. Seorang menggerakkan otot sudut bibir, tulang pipi, dan sudut mata. Memang ya, kalau kita emang tulus gitu kan, kelihatan banget ya. Tapi kalau orang yang gak tulus kayak senyum satir gitu kayak ya udah ketawanya senyumnya gitu doang. Senyum sinis gitu artinya ya. Selanjutnya ada, jika Anda bisa melihat gigi bawah dari orang yang tersenyum, itu tandanya dia sedang tersenyum palsu. Waduh, iya emang iya. Tapi ini menurut penelitian ya Smartizen ya. Cara membedakan senyum tulus dan senyum asli dituangkan juga dalam Anggi Naik yang sudah mempelajari tubuh selama bahasa tubuh dalam 18 tahun terakhir dalam karirnya ya. Di situ tanya jawab nih ya dari Quora. Naik mengandaikan kita hanya bisa melihat wajah seseorang dari hidung sampai ke atas saja. Anda bisa melihat kedua matanya, tapi mulutnya tidak bisa dilihat sama sekali. Tadi itulah ya tips dari seorang yang ahli bahasa tubuh, yakni Nicholas Freidet. Di penelitian tadi itu mengatakan bahwa ada berbagai cara tips ya untuk mengetahui orang ini senyum asli atau palsu. Cuman ya itu penelitian ya secara ilmiahnya. Cuman yang jelas nih ya Smartizen, pasti kita tahu orang-orang yang senyum asli dan palsu ya. Jadi kalau misalkan senyum asli kelihatan antusiasmenya, kelihatan penuh keikhlasannya, pancaran matanya pun kelihatan. Tapi kalau emang gak ikhlas kayak gitu ya, kayak ya udah kayak kepaksa gitu, kepaksa aja gitu. Cuman ya ini yang jelas bahwasanya senyum itu harus ada tempatnya. Tadi itu yang sudah saya bilang bahwa jangan sampai kita senyum ketika orang lain punya dapat musibah kita senyum, yang sabar ya yang ini, tapi bukan kita senyum. Jangan ya. Ataupun senyum terhadap orang yang tidak dikenal secara berlebihan ya jangan juga karena orang bisa risih gitu kan, senyum ini ada apa tertarik terus takutnya
mempunyai rencana sesuatu ya jangan juga. Intinya tadi itu ya, bahwa senyum harus ikhlas, senyum harus tulus, senyum kita nggak boleh palsu ya. Kalau emang nggak mau senyum ya udah gitu ya. Meskipun basa-basi ya harus tulus juga, jangan ada kepalsuan, karena suatu hal yang palsu itu kedepannya yang nggak baik juga. Apalagi senyum palsunya buat membohongi orang lain banyak. Itu jangan, itu jangan, dan merugikan orang lain tentunya ya. Itu nggak boleh Smartijan. Nah itu dia ya, habis ini kita membahas tentang kira-kira apa sih manfaat senyum ya bagi diri kita dan orang lain. Manfaatnya kira-kira apa Smartijan? Jangan kemana-mana, makanya ya ada Opik nih, Tombo Ati. Iya Smartijan, balik lagi dong bersama Hari pastinya ya. Jadi sesuai janji saya tadi ya Smartijan, bahwasanya kira-kira apa sih manfaat ketika kita memberi senyuman yang tulus buat kita pribadi tentunya ya. Kira-kira apa nih Smartijan? Langsung saja ya kita bahasnya nih. Yang pertama ada memperbaiki mood. Tersenyum dapat manipulasi tubuh untuk meningkatkan suasana hati. Karena aktivitas tersebut sebenarnya mengaktifkan pesan saraf dan di otak gitu kan. Senyum memicu pelepasan komunikasi saraf dan meningkatkan neuropeptide. Wih, ini bahasa ilmiah banget ya. Maaf nih kalau agak-agak cadel susah. Serta neurotransmitter ya, sehingga mampu meningkatkan suasana hati. Betul banget. Ketika kita tebar senyuman itu seperti apa ya? Memberi ketenangan. Ini kayak yaudah kita nggak apa-apa, oke, fine gitu. Jadi ini memperbaiki mood ya setidaknya. 2. Melanggengkan hubungan percintaan. Nih percaya atau enggak, menurut penelitian yang dilakukan oleh psikolog ya luar negeri nih, dari Deiker Kaltener PhD dan Liane Harker PhD di University of California, senyum bermanfaat melanggengkan hubungan percintaan. Penelitian dilakukan dengan membandingkan foto-foto para siswa dari buku tahunan yang telah lulus 2 dekade sebelumnya. Hasilnya, mereka yang tersenyum tulus dengan emosi positif memiliki hubungan pernikahan yang lebih sehat di usia mereka saat ini. Jadi kalau emang dari kecilnya ya, dari kita muda sekarang dibiasakan senyum tulus gitu kan, itu akan melanggengkan hubungan percintaan. Ya, jadi kadang kita canggung gitu ketemu orang yang kita sayang. Kayak biasanya mungkin awal-awal kita senyum banget, sering gitu kan. Jangankan dia melakukan hal baik, hal buruk pun kadang kita tetap senyum. Tapi ketika rumah tangga atau hubungan yang 5 tahun ke atas, 10 tahun, 20 tahun biasanya jangankan yang buruk gitu, yang baiknya kadang tetap aja kita cuekin. Tetap kita kadang apa sih kamu ditolak lagi gitu kan, kita marahin. Tapi kalau emang kita sudah terbiasa senyum, bahkan ketika dia berbuat salah dengan menasihati dengan cara senyum, misalkan sayang makanya jangan kayak gitu ya, lain kali ya, memberi senyuman yang tulus, maka ya hubungan pun akan lebih langgeng gitu sama orang-orang yang mudah tersenyum. Selanjutnya ada meningkatkan daya tahan tubuh. Wah, bagus nih ya. Tersenyum juga dapat meningkatkan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Senyuman yang tulus bisa membantu sistem kekebalan tubuh manusia berfungsi lebih efektif lagi. Saat tersenyum, fungsi kekebalan tubuh diperkirakan meningkat akibat adanya perasaan rileks berkat pelepasan neurotransmitter ya tertentu. Jadi ini menurut kesehatan meningkatkan daya tahan tubuh ya. Jadi buat orang-orang yang suka senyum katanya itu awet muda, dan tadi itu juga meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi salah satu untuk menangkal virus corona yakni dengan mudah tersenyum. Bisa ya. Selanjutnya ada mampu meredakan stres. Waduh, bagus banget nih ya. Ada juga menurunkan tekanan darah. Nah, tersenyum dan tertawa dapat membantu menurunkan tekanan darah ya. Sebuah penelitian pada tahun 2009 melaporkan, menurut peneliti, tersenyum apalagi tertawa mampu memicu relaksi otot dan penurunan denyut jantung serta tekanan darah. Hal ini membuat orang terhindar dari penyakit kronis. Senyum itu menyehatkan, tertawa juga menyehatkan daripada kita cemberut, apalagi orang yang suka diem, kayak banyak masalah aja, itu kayak rentan kena penyakit sih ya. Makanya komedian-komedian memberikan ketawa, hiburan,
Itu termasuk hal-hal yang baik tentunya ya, menyehatkan juga. Selanjutnya ada memelihara kesehatan mental. Orang yang murah senyum cenderung mudah menetralkan segala bentuk emosi. Emosi yang negatif ya. Alhasil ia bisa mengimbangi dan mengelola stres dengan baik serta terhindar dari rasa sedih dan kesepian. Makanya ya, cara terbaik untuk melupakan doi, untuk move on, yakni dengan hal-hal yang membuat kita tersenyum, hal-hal yang membuat kita tertawa. Makanya kalau habis putus, mending lihat komedi aja gitu, lihat stand up kah, lihat OVJ kah, mungkin hal-hal yang membuat kita tertawa, karena itu supaya mental kita tetap sehat daripada kita galau, nangis gitu kan sambil lagu yang sedih, ya tambah sedih, tambah nangis dong. Itu akan rentan sekali kena penyakit ya, penyakit mental apun penyakit yang luar gitu, kayak masuk angin karena nggak mau makan, kayak pusing gitu kan. Makanya sering-seringlah tersenyum dan tertawa ya. Yang terakhir nih ada membuat kita awet muda. Betul banget ya. Seseorang yang sering marah, keriput di kening akan muncul lebih awal. Demikian juga sering cemberut, maka itu akan meninggalkan bekas keriput di garis bibir, pipi, dan dagu. Saat cemberut ada 43 otot yang bekerja, sementara saat tersenyum otot yang bekerja hanya 17. Karenanya sering-seringlah tersenyum, pasti jadi terlihat lebih muda dan enak dipandang ya. Jadi itu Smartizen ya, utamanya ketika kita murah, senyum, suka tersenyum dengan tulus akan membuat kita awet muda. Oke, moga-moga Smartizen bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ini ya. Nah, nanti ini kita bakal membahas selanjutnya ya tentang tips agar murah tersenyum itu seperti apa ya. Oke, jadi Smartizen jangan kemana-mana, ada lagu dulu nih dari Nisa Sabian. Ya Jamal. Iya, Smartizen balik lagi dong ya, tentunya di segmen terakhir nih ya kalau nggak salah ya. Karena kita bakal ngasih tahu pada Smartizen semuanya tentang gimana sih tips agar murah senyum ya. Kadang bagi orang yang sedikit introvert gitu itu agak susah, agak berat gitu kan untuk memulai senyum gitu kan. Karena kayak takutnya dibilang narsis atau apalah ya. Jadi langsung saja nih kita ngasih tahu buat Smartizen semuanya. Yang pertama ada latihan senyum. Senyumlah, lakukan sekarang saat kamu sedang membaca tulisan ini. Bukan tulisan ini, yang membaca, mendengar ini buat Smartizen ya. Tunjukkanlah senyuman yang lebar dan hangat, seperti sedang bertemu dengan teman. Sekarang coba pikirkan suatu hal yang tidak bahagia, namun tetap jaga senyuman tersebut. Sulit untuk menjaga senyuman ketika kamu sedang memiliki pikiran negatif. Namun, tersenyum bisa membantu meningkatkan kebahagiaan dan menurunkan pikiran negatif tersebut. Jadi kalau kita memang lagi overthinking, ketika kita lagi ya ada pikiran yang lagi enggak baik gitu kan, mulai senyum tuh kayak agak berat. Cuman dibiasakanlah terlebih dahulu. Karena kalau hidup di lingkungan masyarakat ya, ketika kita nggak tahu kalian masalahnya apa, tapi ketika kita menunjukkan hal yang kurang baik gitu kan terhadap tetangga, itu akan bisa dicap dengan orang yang kurang sopan lah atau melanggar norma gitu. Misalkan di dunia pekerjaan juga, ketika ada atasan meskipun kita banyak pikiran, kita harus ya senyum gitu kan. Itu menandakan bahwa ya baik-baik saja gitu kan. Karena ya tadi itu kalau di masyarakat ketika kita dalam kondisi apapun dianjurkan untuk ya senyum, meskipun itu ya tidak menutupi kemungkinan bahwa hati kalian lagi sedang sakit atau kecewa. Jadi dibiasakan lah ya. Selanjutnya juga ada buat pengingat untuk tersenyum. Kayak gimana tuh? Sekarang kalau Smartizen ya sudah latihan senyum, sedikit bisa memahami bagaimana tersenyum bisa meningkatkan mood. Yang perlu Smartizen tahu, lakukan adalah ingat untuk tersenyum setiap harinya. Mungkin kamu butuh mengikatkan untuk lebih banyak tersenyum. Pilihlah sesuatu yang sering kamu dengar, sering kamu lihat, atau lakukan sehari-hari sebagai pengingat untuk tersenyum. Sebagai contoh, kamu bisa memilih suara sebagai pengingat seperti bunyi HP atau notifikasi email. Jadi buat pengingat senyum, bahwa kayak misalkan ketemu orang baru dibiasakan senyum, ketemu saudara jauh dibiasakan senyum, karena senyum artinya membagi kebahagiaan. Itu ya Smartizen ya. Selanjutnya ada yang lebih detail lagi ya. Jangan terlalu memaksa senyuman. Cobalah untuk mengeluarkan senyuman yang lebih alami, hangat, dan tulus. Memaksa pun tidak boleh ya, kayak kita harus senyum nih, pokoknya nih ada orang lewat senyum, pokoknya ya jangan gitu juga. Jadi ya alami-alami aja ya. Kalau sekiranya ini gua nggak senyum,
ini orang nggak marah ya udah gitu. Kecuali misalkan ada orang yang permisi di depan mata kita terus kita buang muka, ya itu kan nggak baik. Di momen itu ya kita sama-sama senyum, apalagi si masnya senyum juga, ya harus lah ya kayak gitu ya. Dua, senyumlah setiap kali kamu ingat tentang senyuman, nggak hanya ketika ada pengingat untuk tersenyum. Waduh, ini mungkin cukup aneh, cuman supaya biasa, ini kan buat orang-orang yang sulit untuk memulai senyuman gitu ya. Selanjutnya ada ambil nafas yang dalam ketika sedang tersenyum. Hal ini akan membantu melepas stres dan agar kamu bisa lebih menikmati senyuman tersebut. Ingat ya, ini menandakan bahwa senyuman itu harus sesuai konteksnya. Karena tadi itu cukup aneh gak sih kalau kita senyum di tempat atau sikon yang kurang pas gitu? Atau ketika kita ketemu orang yang gak jelas, nggak kenal gitu, tiba-tiba senyumnya sering, itu kan gak baik juga. Ya, berlatihlah sama orang-orang yang suka bersosialisasi tentunya ya, kayak ini senyumnya harus gimana nih. Biasanya orang sosialisasi kan pinter banget tuh ya untuk mengontrol dirinya, menempatkan dirinya baik secara norma-norma tentunya dalam pergaulan gitu ya. Kadang canggung itu buat kita nggak enak di tempat itu gitu, sikonnya yang bikin awkward itu nggak enak menurut gua ya. Makanya kita harus sedikitnya ya mencoba bersosialisasi, karena menurut saya sejatinya manusia itu membutuhkan orang lain juga gitu ya. Gitulah seperti ini ya, moga-moga bisa bermanfaat nih ilmunya, bisa dipraktekkan juga. Lagi-lagi yang harus digarisbawahi, senyumlah untuk hal-hal yang baik, senyumlah sesuai konteksnya. Moga-moga dengan senyuman Anda, senyuman kita semua bisa membahagiakan orang lain dan bisa membahagiakan diri kita sendiri. Jadi ya gitulah Smartijan, moga-moga bisa bermanfaat buat kita semua ya. Ada lagu ungu dulu nih ya, Puji Syukur. Iya Smartijan, karena waktunya sudah menunjukkan jam 7 nih ya, jadi Heri harus pamit nih ya. Tapi besok kakak ketemu Ica di program yang sama nih, Kumadai Kupujulang Maghrib Dakwah Islam. Jadi setiap jam 5 sampai jam 7 malam tentunya ya. Jadi Smartijan jangan sampai telat ya. Oleh karena itu saya undur diri, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.